ta'ala. Salah satu makhluk atau kelompok makhluk Allah yang dekat dengan Allah adalah malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjadi keimanan yang harus tertanam dalam dada kita. Oleh kerana itu, para malaikat di dalam agama-agama samawi semuanya mempercayai tentang malaikat ini. Dan bahkan di kalangan orang-orang jahiliyah pun mengenal tentang malaikat, tetapi mereka salah di dalam memahami dan meyakini tentang malaikat. Kalau di kalangan orang-orang jahiliyah Quraisy ketika itu, dia mengatakan bahawa malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Namun pada kesempatan yang ringkas ini, kita tidak akan membahas malaikat secara luas. Namun di dalam kesempatan ini kita akan membacakan beberapa hadis yang berkaitan tentang orang-orang yang didoakan oleh malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya orang-orang yang beriman yang didoakan oleh malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim dalam surat Ghafir, surat Al-Mu'min. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, para malaikat yang memikul arasy Allah subhanahu wa ta'ala dan semua malaikat yang ada di sekitarnya bertasbih memuji Tuhan mereka. Mereka senantiasa beriman kepada Allah. Para malaikat itu memohonkan ampun bagi orang-orang yang beriman dan seraya berkata, wahai Tuhan kami, sungguhnya rahmat dan ilmu-Mu meliputi semua makhluk. Karena itu ampunilah orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan-Mu, jauhkanlah mereka daripada azab neraka jahim. Ini firman Allah dalam surat Al-Mu'min atau surat Ghafir, yang menjadi syahid pembicaraan kita tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dikatakan di sini dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam At-Tabrani, yakni berkaitan tentang orang yang didoakan para malaikat. Di antaranya adalah yang pertama, orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Ini hal yang gampang tentunya. Jadi orang-orang yang setiap malam menjelang tidur dia berwuduk terlebih dahulu, kalau sempat dia solat sunat wuduk, kemudian setelah itu baru dia merebahkan badannya untuk berbaring beristirahat. Maka orang seperti ini adalah orang-orang didoakan para malaikat Allah, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahuru hadhil ajsad tahharakum Allah fa innahu ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Rasul SAW bersabda, sucikanlah badan-badan kalian, semoga Allah menyucikan kalian. Karena tidak ada seorang hamba pun yang tidur
dalam keadaan bersuci, melainkan satu malaikat akan bersamanya di dalam syiarnya. Tidak satu saat pun dia membalikkan badannya, melainkan satu malaikat akan berkata, "Ya Allah, ampunilah hamba-hambamu ini, karena dia telah tidur dalam keadaan bersuci." Ini yang pertama, keutamaan orang yang ketika beristirahat pada malam hari, dia dalam keadaan berwudu, bersuci. Maka sepanjang dia tidur, dia akan selalu didoakan malaikat. Kalau dia berbaring ke kanan ke kiri, dia selalu akan didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, yaitu orang-orang yang tidur dalam keadaan berwudu. Kemudian yang kedua, orang atau kelompok manusia yang didoakan para malaikat Allah adalah orang yang tetap duduk di masjid setelah solat. Bukannya duduk main HP ya, atau duduk sambil menerima telepon bisnis misalnya. Bukan itu ya. Jadi orang yang didoakan malaikat, dia duduk di masjid dalam keadaan dia tentunya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, berzikir. Inilah yang didoakan oleh malaikat Allah. Tapi kebanyakan kita hari ini Assalamualaikum, Assalamualaikum, langsung buka HP ya. Dan itu hal yang kurang bagus ya. Ketika kita berada di rumah Allah, maka hendaknya kita berusaha semaksimal untuk berzikir. Dan ini orang yang seperti ini yang tetap duduk berzikir sampai hajat selesai, kemudian dia tunaikan keperluan atau tugas-tugas hari-harinya. Dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-malaikatu yusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi salla fihi ma lam yujid. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat akan selalu mendoakan kepada seorang di antara kalian selama ia berada di dalam masjid di mana ia melakukan solat. Hal ini selama ia wudunya belum batal, maka para malaikat akan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ampuni ia, ya Allah, sayangilah dia." Ini bagi orang-orang yang dalam keadaan tetap berwudu ada di masjid, dan tentunya dia dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu diam di masjid, duduk dengan khusyuk, maka dia akan dimintakan ampun oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan didoakan menjadi hamba yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan kita sia-siakan. Ketika kita berada dalam masjid, maka hendaknya kita sadar ini adalah rumah Allah. Maka jangan sampai kita lakukan hal-hal yang tidak sewajarnya dilakukan dalam masjid. Ini yang kedua. Tadi yang pertama yang didoakan malaikat adalah orang yang selalu berwudu ketika dia menjelang tidur. Kemudian yang kedua, orang yang duduk di masjid dalam keadaan berwudu dan tentunya dalam keadaan berzikir kepada Allah. Dia selalu didoakan malaikat supaya diampuni dosanya dan dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah merupakan amalan-amalan yang ringan sebenarnya. Namun kalau kita tidak tahu ilmunya, maka akan terlewatkan dengan sia-sia. Oleh karena itu, hendaknya kita pergunakan waktu kita berada yang sebentar, mungkin 15 menit di masjid, kita hendaknya pergunakan secara maksimal untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu lagi hadis yang sangat penting, ini kadang-kadang orang saling dorong untuk maju ke depan untuk memenuhi saf yang pertama ya. Hadis yang sahih dari Barra bin Azib ya.
yakni tentang orang-orang yang berada di saf terdepan di dalam solat berjamaah. Hadis ini dari sahabat Barra bin Azib, Nabi SAW bersabda, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil muqaddam wal mu'adzinu yughfaru lahu ma dama sawtihi wa yusaddiquhu man sami'ahu min radbin wa yabisin wa lahu mislu ajru man shalla ma'ahu. Rawahu Ahmad wan Nasa'i. Hadis yang ketiga ini menjelaskan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada di saf awal, saf pertama. Dalam solat berjamaah, maka orang-orang yang mengerti, orang-orang yang paham, bukan mendorong orang lain untuk maju ke saf yang pertama, tetapi dia berebutan. Bahkan kalau misalnya dia bisa beli saf pertama tersebut, dia beli dengan harta benda yang dimiliki. Saking mulianya dan agungnya orang-orang yang berada di saf yang pertama. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada di saf pertama, saf awal. Dan yang kedua, yakni keutamaan muazzin, ya, yaitu muazzin itu akan diampuni dosanya sejauh radius suaranya, dan dia akan dibenarkan oleh segala sesuatu yang mendengarnya, baik itu benda yang basah maupun benda yang kering, dan dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang solat bersamanya. Ini keutamaan muazzin. Jadi muazzin itu bukan hal yang sangat ringan dalam Islam, tapi mempunyai keutamaan yang luar biasa, yang sangat besar, yang tentunya ini akan dipahami oleh orang-orang yang sudah paham, yang mengerti, yang sudah belajar. Oleh karena itu, dalam hadis yang ketiga ini yang sama-sama kita harus ketahui bahawa saf pertama tersebut adalah saf yang utama, yang mana kita didoakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awwal. Ya. Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang berada di saf yang pertama. Kalau tentunya kalau Allah berselawat, maksudnya adalah dia disayangi, diampuni dan dimuliakan oleh Allah. Sedangkan salawatnya para malaikat, sebagaimana kita tahu dalam pembahasan para ulama, maksudnya adalah doa para malaikat kepada orang tersebut, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam pertemuan yang ringkas ini kita semua mendapat pelajaran dari ketiga hadis tadi, dan masih banyak hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang orang-orang yang didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri pribadi dan saya mohon ampun kepadanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.